Salam, salam sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita sekalian. Puji Tuhan, kali ini kita berjumpa lagi dalam program Today Sermon. Mari kita baca di dalam Yohanes pasal 21 ayat 4 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Berdasarkan perikop firman Tuhan ini, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya berikan judul Berani Berubah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita baca perikop ini, ada kemungkinan pada saat itu para murid sebenarnya memprotes. Mengapa, saudara? Karena mereka sudah semalaman mencari ikan, mereka tidak dapatkan satu ekor pun. Tetapi tiba-tiba ada seseorang yang berdiri di dekat pantai dan berkata, "Tebarkan jalamu ke sebelah kanan." Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, secara logika murid-murid ini sudah berpengalaman di dalam mencari ikan di laut tentunya, atau di danau atau di sungai. Mereka sudah ahlinya. Tetapi mereka tidak dapat pada saat itu. Dan tiba-tiba Tuhan Yesus menyuruh sekali lagi untuk menebarkan jala ke sebelah kanan. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, mengapa Tuhan berkata tebarkan jalamu di sebelah kanan? Ini yang harus menjadi bahan perenungan bagi saudara dan bagi kita semuanya. Jika Tuhan berkata, indikasinya selama ini mereka hanya menebar jala mungkin di sebelah kiri. Ini hanya kemungkinan, saudara. Sehingga Tuhan Yesus mengajar mereka untuk coba ubah, tebarkan lagi di sebelah kanan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, belajar menganalisa kehidupan kita dalam dunia ini, berhentilah kita melakukan apapun yang tidak ada hasilnya. Lalu mari kita berani berubah arah kehidupan kita sesuai kebenaran firman Tuhan. Sisi kanan adalah kehormatan, kemuliaan, dan kemenangan. Di dalam Matius pasal 22 ayat 44 firman Tuhan berkata, "Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu." Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, banyak orang di dunia ini yang hidup saat ini, mungkin termasuk kita di dalamnya, berjuang dengan usaha dan kemampuan, kepintaran, kehebatan kita supaya kita berhasil atau sukses untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Namun seringkali, saudara, perjuangan dan usaha yang kita lakukan tersebut harus kita perhatikan. Apakah cara seperti yang kita lakukan itu bisa berhasil, bisa sukses, atau gagal? Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, jika seandainya selama ini kita tidak berhasil di dalam usaha pekerjaan yang kita lakukan, artinya mungkin selama ini kita hanya berfokus kepada sisi yang salah dan keliru. Kita harus belajar berani untuk berubah ke sisi yang lain. Memang, saudara, seringkali dalam hidup ini, ketika kehidupan kita berada dalam zona yang nyaman, di dalam keadaan yang baik-baik saja, kita seringkali terlena dan seringkali kita tidak mau berubah. Kita menganggap, wah, saya sudah puas dengan keadaanku hari ini. Bahkan saya sudah terlena, terbuai. Kita tidak pusing lagi dengan orang lain. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, sudah saatnya, suatu saat kita harus belajar dan berani untuk berubah ke sisi yang lain. Mungkin ketika Tuhan mengizinkan pergumulan atau persoalan hidup, kita harus berani menerimanya.
Perubahan adalah sesuatu yang paling ditakuti oleh setiap orang. Manusia cenderung merasa nyaman di tempatnya yang ada. Bahkan kadang saudara merasa nyaman di satu posisi walaupun sebenarnya itu dilihat tidak ada hasilnya atau tidak menjanjikan sesuatu. Tetapi karena merasa nyaman, tidak mau berubah saudara. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita berani. Kali ini kita harus berani membongkar kenyamanan yang tidak membawa lompatan-lompatan pertumbuhan. Ada satu ilustrasi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ada seseorang yang merasa nyaman dan tidak mau berubah. Ia melempar bola ke atas. Kemudian dia menunggu bola tersebut jatuh dan turun. Kemudian lalu ditangkap. Ini dilakukan berkali-kali. Saat ditanya mengapa orang tersebut melakukan hal itu, maka dia menjawab bahwa siapa tahu suatu saat bola itu bisa berbelok ke samping, ke kiri atau ke kanan. Nah, tahukah saudara, ini adalah suatu perbuatan yang disebut kebodohan. Seringkali saudara manusia terus-menerus menebar ke sebelah kiri, yaitu dengan cara yang tidak terhormat, dengan cara kita sendiri, dengan gaya dan upaya kita sendiri. Mari hari ini saudara kita hentikan itu. Kita mulai berani melangkah dan membuat perubahan secara radikal untuk menggapai suatu hasil yang lebih maksimal. Tanda pertobatan adalah jika saudara dan saya kita mau mengakui bahwa kita telah membuat satu kesalahan dan kebodohan di hadapan Tuhan. Orang yang tidak pernah mau berubah tidak akan mendapat berkat sedikit pun di hadapan Tuhan. Dan sebaliknya orang yang mau berubah akan diberkati oleh Tuhan secara ajaib. Nah saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, karena seringkali Tuhan mengarahkan kita ke tempat yang berlawanan dengan logika normal kita. Kita selalu mengandalkan logika kita, tetapi cara Tuhan biasanya berbeda dengan logika kita. Perintah Yesus untuk menebarkan jala ke sebelah kanan, itu artinya ke tempat yang dangkal, yang sebenarnya tidak mungkin mendapat banyak ikan. Namun justru di tempat tersebutlah saudara, yang biasanya tidak kita duga, maka kita akan menangkap hasil yang maksimal. Ikuti cara Tuhan, jangan ikut cara kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara dan saya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kami untuk mau taat dan mengikuti petunjuk-Mu sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Seringkali kami terlena dan merasa nyaman di suatu tempat yang sebenarnya tidak ada hasilnya. Kali ini Tuhan, kebenaran firman-Mu menegur dan mengajar kami untuk kami berani berubah sehingga kami mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan kehendak Tuhan. Meteraikan kebenaran firman-Mu Tuhan, berkati kami semuanya, berkati semua umat-Mu Tuhan. Berkati program Today Sermon ini menjadi saluran penginjilan bagi banyak orang dan banyak jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.